membunuh Raja Hitam dalam 3 langkah. Putih 1 langkah lagi akan promosi menjadi menteri atau benteng atau yang lainnya. Kita tahu posisi Raja Hitam hanya 1, sedangkan putih ada 3, pion, raja, menteri. Posisi putih ada ke A3, sedangkan hitam ke C7. Sedangkan pion putih berada di D7 dan menteri berada di E7. Jadi hitam dengan putih unggul kualitas. Bagaimana caranya? Putih membunuh Raja Hitam dalam 3 langkah. Ada 2 cara atau ada 2 solusi membunuh Raja Hitam dalam 3 langkah. Sekarang kita analisa langkah-langkah percobaan. Kira-kira langkah apa yang terbaik untuk bisa membunuh Raja Hitam? Sekarang kita akan percobaan pertama. Kalau seandainya kita promosi menteri, mohon maaf sebab standby menteri tidak ada, jadi kita bergantikan dengan benteng dibalik ya, seolah-olah ini menteri. Langsung skak, double skak. Jalan satu-satunya Raja Hitam lari ke putih, sebab kalau sini kena menteri. Jalan satunya lari ke putih ke C6. Kita skak ke E6. Ada 2 pilihan. Putih bisa lari, ada 3 pilihan, bisa lari ke B5 atau B7 atau ke C7 atau ke C5. Kalau lari ke C atau ke B7, kita skak sini, dia masih luas jalannya, bisa lari ke A7 atau A6 atau ke B6. Jadi 3 langkah tidak amat. Ini cara yang pertama gagal. Mari saya ulangi, membunuh Raja Hitam dalam 3 langkah. Putih akan 1 langkah promosi. Percobaan pertama gagal. Sekarang percobaan yang kedua. Percobaan kedua, kita akan masukkan pion promosi double skak. Putih dan satu lari ke C6. Kita skak ke D6. Skak ke D6. Langkah terbaik hitam ada 2, ke B5 atau ke B7. Kalau ke B7 skak, dia masih dapat dari sini ke sini 4 langkah, melampaui target minimal 3 langkah ini dan 4 langkah, jadi tidak dapat dibunuh dalam 3 langkah, yang dapat 4 langkah. Ini percobaan kedua gagal. Sekarang kita akan membuat percobaan yang ketiga. Percobaan ketiga, kalau kita skak menggunakan menteri atau dorong pion jadikan benteng. Kalau jadikan benteng, skak menggunakan menteri, jadi ada 2 langkah dari Raja Hitam, bisa lari ke B6 atau lari ke C6. Kalau lari ke B6, menteri skak ke B4. Ada 2 kemungkinan untuk Raja Hitam bisa lari ke C6 atau lari ke C7.
7. Kalau lari ke sini otomatis skak dalam 3 langkah mat. Langkah terbaik atau lari ke sini, langkah terbaik bagi hitam raja lari ke C7 atau C6. C7 skak sini bisa lari sini tidak dapat, jadi terlampau memenuhi target, jadi tidak dapat dibunuh dalam 3 langkah. Oke, sekarang kita akan susun ulang membunuh raja hitam dalam 2 langkah menggunakan menteri. Nah, kita akan membuat kunci jawaban dalam 2 solusi. Kunci jawaban yang pertama, kita akan masih mendorongkan pion ke E8 skak. Kita akan ganti jadi menteri, karena menteri tidak ada, jadi kita gantikan dengan benteng. Double skak, jalan satu-satunya bagi hitam lari ke C6. Kita skak sini, jalan satu-satu hitam, langkah terbaik hitam yaitu ke, ada 2 langkah terbaik hitam, ada ke B6 atau ke B5. Kalau B6 kita skak ke B4. Kalau dia lari ke sini, kita skak ke B5 dalam 3 langkah mat. Nah, kita coba ulangi membunuh raja hitam dalam 3 langkah. Cara yang pertama selesai, dan cara yang kedua kita masih ulangi menggunakan menteri skak, double skak, dia masih lari ke C6. Tadi dia lari ke sini. Sekarang kita skak menggunakan menteri ke C8. Ada 2 pilihan raja hitam, lari ke E5. Tadi dia lari ke 5, kita skak sini 5. Sekarang dia lari ke D5. Kalau dia lari ke D5, kita checkmate ke C5 dalam 3 langkah ya. Inilah cara yang pertama membunuh raja hitam dalam 3 langkah ya. Sekarang kita akan memberi kunci jawaban yang kedua. Sekarang pion bukan maju lagi dalam 1 langkah jadi promosi. Sekarang kita akan memainkan menteri. Dimanakah menteri akan melangkah? Kita akan melangkah ke menteri. Kira-kira siapa yang tahu di manakah posisi menteri? Ya, oke. Kita akan memainkan menteri ke E6. Biar maksud kita menghalang atau menghalau lajur garis dari raja hitam biar tidak dapat keluar dari zona aman. Ya. Sekarang kita akan menggaris jadi zona raja hitam tidak dapat melangkah, jadi ada kemungkinan raja hitam bermain ke sini, bermain 4 atau 5 petak. Oke, kita akan mainkan menteri sini. Sekarang ada 2 langkah terbaik bagi hitam atau bagi raja hitam. Dia lari ke B8 atau lari ke D8. Sebab lari ke sini atau B6 dia kena menteri. Jadi ada 2 langkah terbaik bagi hitam, B8 atau lari ke D8. Kalau lari ke B8, kita langsung cek menggunakan pion promosi jadi menteri. Ada 2 pilihan raja hitam,
bisa lari ke B7 atau lari ke A7. Kalau B7 kita checkmate ke B6. Kalau lari ke A7 kita masih posisi yang sama, checkmate ke B6. Oke, inilah cara yang pertama. Tadi kan cara kedua, pertama ini solusi yang kedua, cara membunuh raja hitam dalam 3 langkah. Oke, kita ulangi. Kita masih ulangi, menteri lari ke E6. Tadi dia lari ke sini kan, sekarang dia coba lari ke D8. Maksud menghalang biar pion tidak promosi atau promotion. Langkah terbaik putih atau menteri? Kalau bagian tahu silahkan komen and like. Di manakah putih akan melangkah atau menteri biar dapat membunuh raja hitam dalam deleng 3 langkah? Ini kalau dipikir memang tidak dapat dibunuh sebab hitam menghalau pion menjadi menteri, jadi tidak dapat kalau dipikir-pikir. Tapi kalau pikir dalam-dalam, kalau orang yang terbiasa bermain catur dia tahu, atau yang master catur dia tahu langkah terbaik bagi putih biarpun menghalau jadi menteri atau benteng atau yang lainnya. Langkah terbaik menteri ialah membelakangi 2 langkah pion untuk promosi, yaitu ke D5, membelakangi 2 langkah atau 1 langkah dari pion, bermaksud menjaga pion sambil membendung raja biar ada 2 pilihan raja lari, ke C7 atau ke E6. Sebab lari sini kena pion, jadi jalan ada 2 cara jalan raja hitam bisa lari. Kalau dia lari ke C7, kita skak menggunakan menteri, mat, kena. Kalau dia lari ke sini, kita pun skak. Inilah cara membunuh raja dalam 3 langkah menggunakan menteri. Memang kelihatannya macam gampang-gampang amat, sekali coba belum tentu. Oke, terima kasih.